Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Nurah Herunisa dengan NPM 24401033173 dari Rombel Keempat Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis keuangan PT Agung Semesta Sejahtera Tbk dari periode 2023 dan 2024. PT Agung Semesta Sejahtera Tbk atau TARA didirikan pada tanggal 1 Juni 2006, lokasi di Jakarta yang bergerak di bidang usaha properti dan real estate. Dari sisi kepemilikan, mayoritas saham dimiliki oleh masyarakat sebesar 69,3% di tahun 2023 dan tahun 2024, yang diikuti oleh beberapa perusahaan lainnya diantaranya PT Surya Buana Makmur, Greenwood Corporation, dan PT Asabri atau Persero. Selanjutnya, analisis kinerja manajemen dalam konteks laba operasional berbasis aset operasi. Laba operasional berbasis aset operasi menunjukkan penurunan dari tahun 2023 ke 2024. Penurunan NOWC dari 6,6 miliar menjadi 4,4 miliar menunjukkan bahwa modal kerja melemah dari tahun sebelumnya. Penurunan DOC dari 6,6 miliar menjadi 4,5 miliar menunjukkan bahwa aset operasional perusahaan yang digunakan menjadi lebih kecil. NOPAT masih negatif di kedua tahun karena perusahaan memang masih merugi, yaitu sebesar 2,6 miliar dan 1,9 miliar, meskipun menunjukkan perbaikan dibanding tahun 2023. Selanjutnya, analisis kinerja manajemen dalam konteks added value. MVA atau Market Value Added, nilainya di kedua tahun masih negatif, yaitu 986 miliar di tahun 2023 dan 934 miliar di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pasar perusahaan lebih rendah dibandingkan modal yang ditanam pemegang saham. Kemudian EVA atau Economic Value Added, nilai EVA juga masih negatif, yaitu sebesar 2,6 miliar di tahun 2023 dan 2,4 miliar di tahun 2024, yang menunjukkan bahwa laba operasional perusahaan belum mampu menutupi biaya modal untuk kegiatan operasional perusahaan. Kemudian, karakteristik fundamental perusahaan dari indikator profitabilitas, BEP, ROI, dan ROE mengalami kenaikan meskipun masih bernilai negatif. OPM juga membaik dari negatif 82,90% menjadi negatif 58,82%, yang menunjukkan bahwa efisiensi operasional perusahaan mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Kemudian dari efisiensi aset atau manajemen aset, inventory turnover, receivable turnover, dan fixed asset turnover meningkat, menunjukkan adanya perbaikan dalam efektivitas pengelolaan piutang. Selanjutnya, dari sisi likuiditas, itu current ratio, quick ratio, dan cash ratio mengalami penurunan yang menandakan bahwa kondisi keuangan perusahaan yang memburuk dalam hal kemampuan membayar kewajiban jangka pendek, sehingga perlu diwaspadai dan segera mencari solusinya agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar ke depannya. Dari sisi nilai pasar, price to earnings, price to book, dan market to book mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa pasar memberikan penilaian yang lebih baik terhadap perusahaan dan ekspektasi investor terhadap prospek perusahaan meningkat. Selanjutnya, analisis risiko dan biaya modal. Beta perusahaan meningkat dari 0,35 di tahun 2023 menjadi 0,38 di tahun 2024. Keduanya masih jauh di bawah satu, yang menunjukkan pergerakan harga saham lebih lambat dibanding pasar. Kemudian, biaya modal rata-rata tertimbang atau BACC. BACC meningkat dari 8,69% di tahun 2023 menjadi 8,96% di tahun 2024. Struktur modal perusahaan sangat didominasi oleh ekuitas, proporsinya hampir 98% di kedua tahun. Selanjutnya, perbandingan ROIC dan WACC. ROIC di tahun 2023 sebesar negatif 39,48% dan negatif 44,6% di tahun 2024. WACC sebesar 8,69% di tahun 2023 dan 8,96% di tahun 2024. Berusaha berada dalam kondisi value distraction karena ROIC selalu jauh di bawah WACC. Hal ini menunjukkan bahwa modal yang dikelola perusahaan tidak menghasilkan return yang memadai untuk menutupi biaya modal sendiri. Selanjutnya, struktur modal. Debt to capital ratio sangat kecil, bahkan mendekati 0, yaitu sebesar 0,06% di tahun 2023 dan 0,07% di tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa hampir seluruh pendanaan Tara berasal dari modal sendiri, tanpa utang finansial apapun. Liabilitas jangka panjang yang ada hanya berupa kewajiban imbalan kerja karyawan. Sumber utama pendanaan Tara sepenuhnya bergantung pada modal sendiri. Tidak ada pinjaman bank dan tidak ada obligasi. Struktur modal Tara mencerminkan pecking order teori, yaitu perusahaan lebih memilih bertahan dengan sumber internal yang ada daripada mencari pendanaan eksternal, apalagi dalam kondisi keuangan yang masih merugi. Selanjutnya, kebijakan dividen. Berdasarkan hasil keputusan RUPS, perusahaan secara konsisten memutuskan untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham. Ini bukan pilihan strategis, tapi ini memang tidak ada laba yang bisa dibagikan karena perusahaan masih merugi di kedua tahun. Dari perspektif signaling teori, sinyal negatif mengakibatkan investor kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan perusahaan menghasilkan nilai jangka pendek. Sementara sinyal positif untuk menjaga kas untuk pemulihan operasional. Dampaknya ke pasar sangat terasa, yaitu harga saham yang sempat Rp50 di awal tahun 2023 jatuh ke Rp7 di akhir tahun 2023. Tapi di 2024 ada pemulihan ke Rp12 yang menunjukkan mulai tumbuhnya kepercayaan pasar seiring perbaikan kinerja operasional. Untuk menutup, terdapat kesimpulan, yaitu yang pertama, ROBC dan DOC menurun, sehingga aset operasional semakin tergerus. Kedua, semua rasio profitabilitas masih negatif, tapi tren membaik menunjukkan adanya harapan. Yang ketiga, ROIC masih jauh di bawah WACC, dan kondisi value distraction belum teratasi. Yang keempat, struktur modal sepenuhnya dari ekuitas, yang sangat konservatif tapi kurang optimal. Yang kelima, tidak ada dividen di kedua tahun karena memang masih merugi. Dan yang terakhir, penjualan tumbuh, rugi menyusut, dan harga saham membaik di tahun 2024. Adapun saran, yaitu yang pertama, mendorong akselerasi penjualan secara lebih agresif dengan persediaan tanah senilai lebih dari 634 miliar. Yang kedua, efisiensi beban umum agar mencapai titik impas. Yang ketiga, mempertimbangkan leverage struktur. Yang terakhir, menjaga likuiditas agar tetap aman. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.